Kawan, pernah nggak sih lu ngerasa lu udah kerja keras, lu udah usaha, tapi rezeki kayak ogah mampir? Kayaknya semesta tuh pilih-pilih. Padahal lu bukan orang jahat, bukan juga pemalas. Tapi rezeki masih aja lewat doang, nggak pernah mampir buat duduk, betah, dan ngopi. Mungkin lu merasa, gue orang biasa, gue gak punya modal, gue gak punya koneksi, gue gak punya privilege. Tapi ya kawan, justru karena lu orang biasa, lu bisa dapat rezeki yang luar biasa. Asal lu tahu satu hal, rezeki itu bukan hadiah buat yang kuat, tapi respon dari semesta ke hati lu yang sadar. Pikiran itu bukan cuma buat mikir, tapi buat nyetel energi. Kesadaran batin adalah penyebab utama realitas lo. Jadi yang perlu lo ubah dulu bukan dunianya, tapi gelombang batin lo sendiri. Kalau pikiran lo gelap, dunia ikut suram. Tapi kalau batin lo terang, semesta jadi sahabat lo. Dalam pandangan ilmu sufistik, orang yang paling terang rezekinya bukan yang paling keras usahanya, tapi yang batinnya nyambung ke pusat realitas. Rezeki itu bukan target, tapi pantulan. Pantulan dari cahaya yang lu nyalain di dalam diri lu. Leluhur pernah berpetuah, rezeki itu kayak bayangan. Makin lu kejar, makin lari. Tapi kalau lu nyala dari dalam, dia bakal ngikut pelan-pelan. Lu gak harus luar biasa buat dapetin rezeki. Lu cuma harus sadar bahwa batin lu udah cukup buat jadi magnetnya. Rezeki itu nggak datang ke orang yang paling kuat, tapi ke orang yang paling selaras. Selaras dengan siapa? Selaras dengan batinnya sendiri, dengan realita yang dia izinkan buat terjadi. Lu bisa kerja banting tulang kawan, tapi kalau daleman hati lu nyimpen rasa takut, rasa kurang, rasa nggak layak, rezeki bakal bingung mau mampir kemana. Sebab antena frekuensi lu memancarkan ketidakpercayaan diri. Ibarat rumah yang gelap, lampunya mati, alamatnya nggak jelas. Kurir yang mau nganterin paket jadi bingung kawan. Dia cuma nyari alamat yang jelas. Lo tau nggak kenapa banyak orang biasa, sederhana, tapi hidupnya ngalir aja? Karena mereka tenang. Dan ketenangan itu muncul dari kesadaran. Pikiran yang tenang dan percaya itu lebih kreatif daripada pikiran yang panik dan sibuk. Ketenangan bukan kelemahan, tapi akses menuju kekuatan tersembunyi. Keadaan batin yang tenang menciptakan medan kreatif. Itulah tempat rezeki bermula. Para sufi percaya rezeki datang bukan karena usaha keras, tapi karena batin yang tidak menghalangi aliran ilahi. Semakin lu diem, semakin lu denger, semakin lu pasrah, semakin lu dapat. Di masa lampau, orang tua pernah bilang, orang yang tenang bisa ngelihat arah angin. Orang yang ribut cuma bisa nangkep debunya doang. Kalau hati lu jernih, rezeki bisa lihat wajah lu. Kawan, lu gak miskin karena kurang kerja. Kadang lu miskin karena batin lu belum nyambung ke sumber energi tanpa batas. Tenang itu bukan pasif. Tenang itu GPS buat rezeki berlimpah untuk lu. Lu sadar gak sih kawan? Rezeki itu nggak datang bukan pas karena kita kurang lari, tapi karena kita salah arah. Kita sibuk banget ngejar dunia luar, tapi lupa rezeki itu kayak bayangan. Makin lu kejar, makin jauh. Tapi kalau lu mulai nyalain energi dan cahaya di dalam jiwa lu, rezeki bakal ngikut pelan-pelan. Kita ini hidup di zaman yang ngajarin kita buat terus gerak, terus ngejar, terus kejar target. Padahal yang kita kejar itu kadang bukan kebutuhan jiwa kita, tapi cuma warisan ketakutan di pikiran kita karena cerita-cerita masa lalu. Kawan, yang harus lo kejar bukan duit, tapi diri lu sendiri yang hilang. Diri lu yang tenang, yang paham, yang tahu arah. Nah sekarang, lu harus temukan lagi diri lu itu. Karena saat lu bener-bener nyambung dengan batin lu, tanpa drama, tanpa pencitraan, semesta tuh kayak bilang, akhirnya lu muncul juga. Di titik itu, rezeki gak lagi lu cari, tapi lu undang, lu tarik lewat cara lu mikir, cara lu ngerasa, cara lu nyikapin hal-hal kecil. Rezeki itu datang bukan cuma lewat kerjaan, tapi juga lewat energi yang lu pancarin. Dan energi yang paling kuat itu bukan semangat ngegas, tapi ketenangan batin yang tulus.
Kawan, lu bisa pura-pura kuat, tapi semesta nggak bisa lu bohongin. Karena semesta nyambungnya bukan ke gaya, tapi ke getaran jiwa lu. Jadi kalau lu lagi ngerasa mentok, mandek, capek banget ngejar yang nggak kelar-kelar, coba lu diem sebentar. Tarik nafas lu pelan-pelan. Rasakan nikmatnya udara yang masuk ke paru-paru lu lewat hidung lu. Kawan, bukan cuma duit yang lu butuh sekarang, tapi kesadaran. Dan ketika lu sadar, duit itu serasa angin sore kawan. Karena yang lu butuhkan lebih besar dari itu semua. Duit bagian dari rezeki. Duit bukan rezeki itu sendiri. Lu layak mendapatkan lebih dari itu. Rezeki datang bukan ke orang yang paling keras usaha, tapi ke orang yang paling sadar siapa dirinya dan apa perannya dalam kehidupan ini. Kawan, kita pikir rezeki itu kayak pintu yang mesti diketok kenceng-kenceng, yang mesti dipaksa cara bukanya. Padahal enggak kawan, rezeki itu bukan pintu, tapi aliran. Dia ngalir ke tempat yang longgar, ke tempat yang gak tersumbat. Gak ketutup rasa takut, rasa gak layak, minder, dan merasa kalah dari kehidupan. Banyak dari kita pengen kaya, tapi di dalam hati sebenarnya kita masih nyimpen keyakinan kayak gue gak pantas, gue orang kecil, rezeki gede tuh buat orang lain. Dan selama keyakinan itu masih nongkrong di dalam jiwa lo, sekuat apapun lo usaha, aliran itu tetap tersumbat. Makanya kawan, kadang yang lo perlu bukan ngelamar lebih banyak pekerjaan, tapi ngelamar diri lo sendiri buat berdamai dengan batin lo. Ibarat lagi buka selang yang ketekuk, airnya nggak macet karena debitnya kecil, tapi karena ada bagian yang lu tekuk sendiri dan menyumbat pergerakan air itu. Dan anehnya, waktu lu buka tekukannya, bukan dengan maksa, tapi dengan sadar, airnya ngalir, rezekinya jalan. Dan ketika itu terjadi, lu pasti sadar dan bilang, ternyata ini toh yang bikin mampet. Jadi bukan soal nambah usaha kawan, tapi nambah kelapangan. Karena semesta gak butuh lo ngotot, semesta cuma nunggu lo ngebuka jalur. Lo gak miskin karena gak usaha, tapi karena aliran rezeki di dalam lo belum punya jalan keluar, dia tersumbat. Maka buka sumbatannya kawan. Kawan, lo ngerasa lucu gak? Kita tuh sering banget ngerasa kurang. Kurang uang, kurang waktu, kurang beruntung, kurang cakep, kurang pinter, kurang tinggi, kurang putih, kurang apalah. Tapi jarang banget kita nanya, emangnya cukup itu bentuknya gimana sih? Kawan, yang sering bikin kita capek itu bukan dunia luar, tapi rasa kurang yang gak kelar-kelar di dalam. Padahal rezeki itu udah ngetok batin pelan-pelan, tapi kita buka pintunya sambil ngomel, ah masa cuma segini sih? Dan di situ pintu keberkahan pelan-pelan nutup lagi. Karena ya semesta nggak akan maksa lu nerima sesuatu yang lu tolak. Lu sadar nggak? Ada orang yang makan cuma pakai sambal dan garam, tapi wajahnya damai. Ada juga yang duduk di restoran mahal, tapi hatinya kayak lagi dicekek tagihan. Rezeki itu bukan soal jumlah, tapi soal ruang. Ruang keberkahan. Lu punya uang banyak, tapi hati lu sempit, ya tetap aja sempit. Tapi kalau lu punya ruang buat bersyukur yang sedikit aja bisa kerasa kaya. Kawan, rezeki gede nggak bakal mau mampir ke hati yang rasa kurang terus. Karena dia nggak mau ditampung di ember yang bocor. Coba hari ini lu berhenti sebentar. Rasain seluruh kehidupan yang ada di dalam diri lu. Rasain detak jantung lu, denyut nadi lu, dan hembusan nafas lu. Nah, pada titik itulah, ketika lu merasakan semuanya, itu udah rezeki paling mewah yang sering kita anggap gratisan. Yang bikin lu jauh dari rezeki kadang bukan kemiskinan, tapi pikiran yang gak pernah ngerasa cukup. Kawan, lu sadar gak sih? Yang bikin makanan itu enak bukan bumbunya, tapi rasa laparnya. Makan tempe goreng pakai nasi anget dengan sambal bisa ngalahin steak mahal asal lu lapar. Minum air putih abis lari panas-panasan rasanya kayak sirup dari surga.
Tidur di kasur empuk paling mahal nggak ngaruh kalau lu nggak ngantuk. Jadi sebenarnya rasa haus, rasa lapar, rasa ngantuk itu bukan kekurangan, tapi karunia. Karena justru dari rasa kekurangan itu, lu bisa ngerasain nikmatnya kenyang, segarnya minuman, dan nikmatnya tidur pules. Nah sekarang lu bayangin, gimana kalau rasa kurang uang juga begitu? Gimana kalau rasa kurang rezeki yang lu alamin itu lagi ngasah rasa syukur lo? Soalnya kawan, rezeki paling indah bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang bikin lu ngerasa, ya Allah akhirnya datang juga. Dan buat ngerasain akhirnya, itu lu butuh kekurangan dulu. Lu butuh lapar dulu biar ngerti nikmatnya makan. Lu butuh jatuh dulu biar tahu nikmatnya bangkit. Lu butuh nunggu biar ketika rezeki datang lu bisa peluk dia tanpa take it for granted. Jadi mulai sekarang jangan buru-buru ngusir rasa kurang. Kadang itu justru lauk paling enak yang bisa lu rasain dalam hidup. Rasa kurang itu bukan musuh, tapi bumbu yang bikin hidup lu berasa. Dari tadi kita ngomong ngalor ngidul soal selaras, soal menerima. Tapi sekarang kita coba ya mulai praktek dan latihan. Nah sekarang coba lu duduk santai aja. Nggak usah posa-pose ala yogi. Nggak usah tutup mata juga kalau lu nggak mau. Yang penting lu ngerasain lu hadir di sini, di detik ini. Udah, oke kita lanjutin ya. Nah, tarik nafas biasa aja. Rasain lu masih bisa nafas. Itu tandanya lu belum kehabisan semuanya. Masih ada yang dikasih. Bahkan saat lu ngerasa nggak punya apa-apa. Sekarang lihat ke sekeliling lu. Ada nggak sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi lu syukurin banget? Mungkin sendal lu yang nggak jebol, mungkin kopi yang lu minum barusan, atau bahkan ketenangan 1 menit ini yang jarang lu kasih buat diri lu sendiri. Atau ada hal lain yang lebih pribadi yang patut lu syukuri. Nah, sekarang pegang dada lo. Rasain detak jantung lo. Itu artinya lo masih dikasih. Lo nggak kosong, lo nggak ditinggalin. Bahkan kalau dompet lo kosong pun lo nggak kosong. Nerima tuh bukan berarti udah deh nasib gue segini aja. Tapi bilang pelan ke diri lo sendiri, gue cukup. Dan dari kecukupan ini gue bisa jalan pelan-pelan lagi. Gue bisa bangkit lagi. Dan gue bisa membuat sesuatu yang lebih besar. Rasa cukup itu bukan akhir, tapi pondasi. Tempat lo bisa berdiri sebelum ngambil langkah baru. Nikmatin rasa ini. Rasa cukup, rasa gak kejar-kejaran. Mungkin inilah rezeki yang gak bisa ditransfer, tapi bisa lo rasain. Qanaah itu bukan berhenti berharap, tapi sadar lo gak mulai dari nol. Kawan, ada cerita dari timur tentang sebuah muk, gelas cantik dari keramik yang duduk manis di meja kerajaan. Suatu hari putri istana ngeliat muk itu dan bilang, "Lo cantik banget sih muk, kayaknya lo dari awal emang udah luar biasa ya." Tapi si muk cuma tersenyum dan tiba-tiba dia jawab, "Enggak yang mulia, gue dulu cuma tanah liat yang jelek dari sawah. Gue diinjak, dicampur air sampai lebur, diremas, dipukul-pukul, lalu digiling, diputer-puter di roda tukang tembikar. Sampai gue nggak tahu lagi mana atas mana bawah. Waktu gue pikir udah kelar, gue malah dimasukin ke oven, panas, gelap, terus disiram lagi, dipanaskan lagi sampai berulang-ulang. Dan setelah semua itu, baru gue dicat, dikeringin, dan akhirnya duduk di meja ini, di depan lo wahai Tuan Putri. Gue jadi cantik bukan karena dari awal gue bagus, tapi karena gue rela dihancurin dulu." Kawan, luka lo hari ini bisa jadi alasan orang lain bilang, "Wah, ke lo suatu saat nanti." Jadi kalau hari ini lo ngerasa dunia gak adil, duit seret, karir mampet, usaha mandek, hidup lo muter-muter kayak odong-odong, mungkin bukan karena lo kurang kerja keras,
Tapi karena lu lupa bahwa rezeki nggak selalu datang dari hasil, dia datang dari kesiapan. Kesiapan batin, kesiapan menerima, kesiapan memanfaatkannya dengan baik, dan juga kesiapan melepas. Kayak air yang ngalir ke tempat yang paling rendah, bukan ke tempat yang paling tinggi, bukan ke tempat yang paling keras kepala, tapi ke yang rela nunduk, ke yang lembut. Lu gak harus sempurna buat layak dapetin keberlimpahan. Lu cuma perlu jadi diri lu sendiri yang utuh, yang sadar pada luka-luka lu, tapi gak pernah menyembunyikan cahaya di baliknya. Dan percaya deh kawan, semesta gak buta. Dia tahu siapa yang sabar, siapa yang setia, siapa yang terus jalan, bahkan pas gak ada yang ngeliat. Kawan, rezeki bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling pantas menerimanya. Dan gue yakin lo pantas. Kalau lo merasa video ini ada kebaikan, atau lo merasa jadi gak sendirian, klik video selanjutnya ya. Kita masih akan ngobrol tentang hidup, tentang lo, tentang gue, tentang kita, tentang kehidupan ini. Channel ini bukan buat ngajarin, tapi buat nemenin. Karena gue bukan motivator, gue cuma temen lo.